Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hefasinta Dewi, kelas 3C Ekonomi Syariah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Filsafat Umum, yaitu mereview kembali materi yang telah dipelajari dari pembelajaran semester 3 ini tentang filsafat. Filsafat dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, philo dan sophia. Philo itu artinya cinta dan sophia itu artinya kebijaksanaan. Filsafat atau filosofia itu artinya mencintai kebijaksanaan, the love and pursuit of wisdom. Nah, yang nama orang yang berfilsafat ini filosof atau filosof. Ruang lingkup filosofi ada 3, ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ontologi itu cabang filsafat yang mempelajari tentang keberadaan dan hakikat segala sesuatu. Epistemologi yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Selanjutnya ada objek filsafat. Yang pertama objek material, yaitu membahas 3 persoalan pokok: masalah Tuhan, masalah alam, dan juga masalah manusia. Kalau objek formal yaitu hakikat dari segala sesuatu yang ada. Objek formal adalah penelitian yang mendalam. Kata mendalam berarti ingin tahu tentang objek yang tidak empiris, mencari keterangan sedalam-dalamnya hingga ke akar-akarnya sampai kepada sebab terakhir tentang objek materi filsafat. Branches of philosophy yaitu ada etika, estetika, logika, filsafat politik, dan juga metafisika. Filsafat ekonomi Islam. Apa sih itu filsafat ekonomi Islam? Yaitu usaha dan pengerahan berpikir dalam rangka menemukan dan mengembangkan konsep ekonomi yang berdasarkan nilai dan ajaran Islam. Sedangkan landasannya ada 3, tauhid, khilafah, dan juga tazkiyah. Ilmu, agama, dan filsafat. Ilmu adalah sistem pengetahuan yang terorganisir yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan juga analisis. Filsafat disiplin yang mempelajari pertanyaan fundamental tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, pikiran, dan bahasa. Agama adalah sistem kepercayaan yang berkaitan dengan hal-hal yang suci yang biasanya meliputi ajaran, praktik, dan nilai-nilai yang memandu kehidupan pemeluknya. Agama seringkali memberikan makna dan tujuan hidup. Ilmu filsafat dan agama ini memiliki peran dalam memperkaya pengetahuan manusia. Ketiganya tidak hanya menawarkan cara untuk memahami alam semesta, tetapi juga membimbing kita dalam memahami makna hidup, etika, dan moralitas. Meskipun berbeda, ketiganya seringkali saling melengkapi dalam pencarian manusia untuk memahami realitas dan eksistensinya. Selanjutnya, sejarah singkat perkembangan filsafat dari zaman kuno hingga modern. Zaman kuno itu dari abad ke-6 sebelum Masehi. Tokoh utamanya ada Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Fokusnya itu mencari asal-usul alam semesta, hakikat manusia, dan cara hidup yang baik. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya itu bersifat rasional, kritis, dan menuntut pembuktian. Kemudian ada zaman pertengahan, mulai dari abad ke-5 hingga abad ke-15. Tokoh utamanya itu ada Agustinus, Thomas Aquinas, Al-Farabi, Avicenna, dan Averroes atau Ibn Rus. Terus fokusnya di zaman pertengahan ini itu menjembatani iman dan juga akal, menyelaraskan filsafat dengan ajaran agama. Ciri khasnya apa? Yaitu dominasi pemikiran teologis, penggunaan metode skolastik. Dan selanjutnya yaitu di zaman modern, mulai dari abad ke-16 hingga sekarang, yaitu namanya zaman modern filsafat. Nah, tokoh utamanya siapa aja? Ada Descartes, Locke, Hume, Kant, Hegel, Nietzsche, Sartre, dan banyak lagi. Fokusnya apa? Beragam, mulai dari epistemologi atau teori pengetahuan, kemudian metafisika, hingga filsafat ilmu yang sekarang ini. Ciri khasnya apa? Muncullah berbagai aliran filsafat seperti idealisme, fenomenologi, eksistensialisme, dan juga analitik. Nah, berikut itu yang telah saya sebutkan review materi yang saya pahami dari pelajaran filsafat umum ini yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu, Bapak Ivan Ahmad Gufron. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.